kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Bedil Jatikulon yang kami hormati, dan Bapak Ibu Guru SDN 2 Bedil Jatikulon yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini, Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024, bertempat di ruang kelas 6. Kita bersama dapat mengikuti aksi nyata budaya positif bagi calon guru penggerak angkatan 11 SDN 2 Bedil Jatikulon oleh Ibu Jenny Nawang Trida, SPD. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan, Bapak Ibu dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Bedil Jatikulon. Kepada yang terhormat Ibu Agustina Rahayu SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sambutan pada aksi nyata modul 14 forum berbagi aksi nyata yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Jenny Nawang Trida SPG dari sekolah kita SD Negeri 2 Bedil Jatikulon. Bapak Ibu yang saya hormati, calon guru penggerak ini nanti diharapkan dapat menyampaikan pembelajaran dari penetapan konsep inti dari budaya positif serta pemahaman pembelajaran mengenai konsep-konsep inti dari modul budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang harus ditetapkan di sekolah.
budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Budaya positif meliputi perubahan paradigma, stimulus respons, konsep disiplin positif, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Adapun strategi menumbuhkan budaya positif di sekolah bisa dilakukan melalui yang pertama, fokus pada kesehatan mental setiap orang yang ada di lingkungan sekolah. Kesehatan mental merupakan salah satu elemen penting di sekolah yang baik, tetapi sering kurang diperhatikan. Tempat kerja seperti sekolah sangat rentan terhadap stres. Jika ini terus dibiarkan, maka akan dapat mempengaruhi kondisi mental dan fisik kepala sekolah, guru, maupun tenaga kependidikan yang pada akhirnya menurunkan kinerja. Kepala sekolah wajib memperhatikan hal ini melalui kegiatan, contohnya adalah olahraga bersama-sama. Yang kedua, ciptakan komunikasi yang efektif. Sekolah sebagai warga sekolah harus mampu mengelola informasi, kesetiaan dan ketaatan akan tumbuh dan berkembang jika pemahamannya cukup. Oleh karena itu, informasi di sekolah perlu dikelola dengan baik. Optimalkan humas, mading, dan media sosial sebagai media untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui oleh semua komponen yang ada di sekolah, baik secara internal maupun eksternal. Karena itu, keterbukaan sangat dibutuhkan sebab tanpa adanya komunikasi akan memunculkan kecurigaan dan keresahan. Yang ketiga, tanamkan toleransi dalam sekolah. Perbedaan dalam suatu sekolah hal yang wajar. Perbedaan dapat hadir dalam berbagai bentuk. Perbedaan budaya, sudut pandang seringkali menimbulkan pada pertikaian. Maka dari itu, sikap toleransi, saling menghargai merupakan suatu hal yang penting. Tidak ada yang merasa berjasa, paling tahu maupun paling bisa. Yang keempat, nilai kinerja kepala sekolah, guru serta tenaga pendidikan secara objektif. Penilaian kinerja adalah proses yang harus dilakukan untuk memotivasi agar terus tumbuh dan berkembang. Namun ketika menilai harus objektif, artinya penilaian harus berdasarkan kinerja. Oleh karena itu, pencatatan sangat dibutuhkan sebagai bukti atas semua yang telah dilakukan. Dalam bekerja bukan hanya lamanya bekerja, namun seberapa besar kinerja yang dilakukan. Kinerja guru salah satunya ditunjukkan dengan terjadinya interaksi dengan siswa di kelas. Walaupun yang bersangkutan hadir di lingkungan sekolah tetapi tidak masuk ke kelas, maka boleh dikatakan kinerjanya berkurang atau kinerjanya kurang. Kelima, adanya apresiasi. Pemberian apresiasi merupakan suatu hal yang wajar dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, proses vonis dan reward juga harus menjadi suatu hal yang bisa sebagai motivasi dalam bekerja. Pemberian apresiasi tergantung dari motif yang dilakukan, misalnya memberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan, melanjutkan sekolah, dan masih banyak lagi. Kelima, aspek dalam menumbuhkan budaya positif tersebut merupakan program yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan melalui program prioritasnya seperti program guru penggerak,
yang diikuti oleh beberapa guru di sekolah kita ini, kemudian sekolah penggerak serta implementasi kurikulum merdeka. Pengembangan budaya positif di sekolah tujuannya agar siswa belajar dengan tenang, mampu mengembangkan potensinya sehingga tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, terampil dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, sekolah tidak akan mampu berkembang tanpa orang-orang hebat yang menggerakkannya. Oleh karena itu, dibutuhkan budaya organisasi sekolah yang positif. Budaya positif yang baik akan membantu meningkatkan kualitas setiap kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta membuka pintu lebar-lebar bagi sekolah untuk meraih keberhasilan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi motivasi saya kepada Ibu Jenny Nawang Rida atas aksi nyata modul 14 forum berbagi aksi nyata. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, penyampaian materi calon guru penggerak angkatan 11 SDN 2 Berdesari Kulon oleh Ibu Jenny Nawang Rida SPP. Pada beliau disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Berdesari Kulon beserta teman-teman di SDN 2 Berdesari Kulon. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada saat ini bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat bahagia. Terima kasih atas kesempatan di sini. Saya akan mendiskusikan aksi nyata diskriminasi budaya positif. Sebelum saya menyampaikan presentasi saya, kita melakukan SBD dulu, nggih. Bapak Ibu, mohon untuk berdiri. Nanti mengikuti gambar di depan, nggih. Iya, Bu. Ikuti ya. Abaikan jangan. Kita sebenarnya anak SD semangat ya karena hari sudah setelah. Guru pada ngasih tahu. Oke. Putar-putar terbuka. Tangan diputar-putar.
Terima kasih atas partisipasinya melakukan SDG untuk menambah keringat ya ibu-ibu. Ambilnya tambah kecap Bu. Oh iya tambah keringat. Iya. Untuk selanjutnya sebelum kita melakukan diskusi atau presentasi, kita mempunyai kesepakatan di dalam kegiatan diskusi ini. Saya kasih kertas slide ini untuk kita membuat kesepakatan di dalam diskusi menikah ya. Nanti kalau sudah tolong ditempel di tempat kesepakatan ini ya. Iya. Terima kasih. Bu, kenalan dulu. Oh iya. Fotonya kok muncul. Terima kasih. Nama saya Jemina Wida. Saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 11 asal sekolah saya SDN 2 Bendera Jati Kulon. Terima kasih ya Bu Wid untuk Ya, atas sama-sama. kesempatan. Terima kasih Bu Naning. Ini saya bagikan ya. Nanti ditulis ditempel di situ. Ini nulis perasaan dia. Monggo menurut jenengan mana yang untuk kesepakatan dalam diskusi menikah? Monggo menawi sampun ditulis bisa ditempel ke depan. Saya Ini Bu. Oh iya, Nanik, terima kasih. Iya. Iya. Baca mungkin. Ya, boleh. Ini kesepakatan dari Bu Nanik, monggo Klaus. Kesepakatan dalam diskusi. Fokus pada tujuan. Tetapkan dan patuhi tujuan diskusi. Monggo Bu Yuli. Kesepakatan dalam diskusi yaitu berbahasa sopan. Terima kasih. Bu Dindi, sampun. Bu Isi. Tidak apa-apa, itu kan kesepakatan setiap individu bersama kan tidak apa-apa. Bisa. Pak Erwan. Hormati keputusan. Hasil diskusi harus diterima. Terima kasih, Pak Irwan. Kesepakatan dari saya, kita harus berpartisipasi aktif, berbicara bergiliran, dan dengan sopan dan santun dalam berbicara dan aku. Terima kasih. Terima kasih. Ini monggo. Kesepakatan saya adalah berbahasa sopan, yaitu gunakan bahasa yang sopan dan hindari serangan pribadi.
Demikian Bu. Terima kasih atas diskusinya Bu Widi. Berpikirnya mohon. Kesepakatan dalam diskusi menurut saya yang pertama siap berkompromi dan fokus pada tujuan. Terima kasih atas semuanya. Kita akan kesepakatan dalam diskusi ini yang telah dibacakan oleh Bapak Ibu tadi. Mohon dilaksanakan atau ditertibkan, Terima kasih. Saya akan masuk ke presentasi saya, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Dari saya mengikuti CGP angkatan 11, di situ saya mempelajari tentang modul, yaitu modul 1, modul 2, dan modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan modul 1.4. Dari review modul tersebut, semuanya berkaitan dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Dari modul 1, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kodrat 1, menuntun 2 kodrat anak untuk merdeka dan bermain. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Yang keempat, anak bukanlah kertas kosong. Yang kelima, pendidikan budi pekerti. Yang pendidikan budi pekerti itu bisa diibaratkan sebagai petani. Adakah Bapak Ibu yang mengetahui tentang pendidikan diibaratkan sebagai petani? Bapak Iwan bisa? Apa yang lain? Ada yang bisa membantu? Iya, Bapak Iwan dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pendidikan diibaratkan seperti petani karena dalam proses pendidikan seperti halnya petani yang menanam, merawat, dan memanen tanaman. Guru dan pendidik juga menanamkan pengetahuan, membimbing serta mengembangkan potensi peserta didik. Seperti petani yang menanam benih di tanah, pendidik menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai pada siswa. Benih yang ditanam ini membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang, seperti halnya pengetahuan dan keterampilan yang ditanamkan dalam diri siswa. Dengan demikian, pendidikan diibaratkan seperti petani karena keduanya melibatkan proses yang panjang dan penuh perhatian untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Irwan, sangat mendetail dan sangat jelas. Adakah Bapak Ibu yang punya persepsi lain tentang petani diibaratkan pendidikan sebagai petani? Bu Yuli? Saya akan menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Irwan. Pendidik diibaratkan sebagai petani itu menurut saya adalah kita sebagai pendidik itu harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan dari peserta didik kita. Saja sih, terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Semuanya menurut saya sudah benar dan sangat untuk mendukung pendidikan itu sangatlah penting karena kita sebagai pendidik. Iya Bu Binti, terima kasih. Terima kasih waktunya. Pendidik diibaratkan seperti petani. Jadi petani itu ketika menanam itu diawali dengan proses menyiapkan lahan. Jadi kita harus menyiapkan anak-anak untuk siap belajar. Kemudian setelah itu kita menanam, memberikan materi akademis dan juga mendidik budi pekerti. Setelah itu biasanya ada saja anak yang nakal diibaratkan seperti bukan nakal butuh perhatian sebenarnya. Diibaratkan seperti rumput. Jadi rumputnya itu harus disiani, ya harus disiani, harus di harus
Kalau rumput dicabut, tapi kalau anak-anak yang butuh perhatian itu harus kita berikan pemahaman di pendidikan. Kemudian kita pupuk agar subur dengan cara membangunnya memberi motivasi, memberi pujian, ya itu ibaratkan pupuk. Setelah itu kita airi, diberi air dengan nilai dalam di bidang akademis bisa bintang, bisa nilai angka, terserah yang dipilih oleh pendidik. Kemudian yang terakhir, panen yang kita dapatkan adalah budi pekerti anak-anak yang baik dan nilai akademis yang baik juga. Itulah hasil dari proses mulai dari menyiapkan lahan, kemudian menanam, memupuk, menyaingi tanamannya, diairi sawahnya, dan memanen hasil yang maksimal. Terima kasih. Terima kasih Bu Tinggi, sangat bagus sekali. Semoga kita sebagai pendidik bisa memberi contoh dan mewujudkan cita-cita Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidik budi pekerti yang diibaratkan sebagai petani. Untuk selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak ini juga bisa kita laksanakan sebagai wujud kita untuk kita mendidik anak-anak di sekolah. Nilai guru penggerak berpihak kepada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, refleksi. Peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, penggerak komunitas praktisi, mewujudkan kepemimpinan murid menjadi contoh bagi rekan guru. Insya Allah semoga saya doakan untuk Bu Naning, Bu Yuli, Bu Widi, Mbak Firda untuk ikut CGP biar setelah kita semua ikut partisipasi CGP. Amin. Semangat deh. Saya lanjutkan. Visi guru penggerak mewujudkan sifat yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Inquiry apresiatif adalah satu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu maupun masa depan. Inquiry apresiatif bisa diwujudkan dengan bagja. Adapun tahapan bagja yaitu satu, buat pertanyaan pertama, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, yang kelima atur eksekusi. Dari tahapan-tahapan baca itu kita bisa mewujudkan dengan penjelasan-penjelasan, ya bisa dijabarkan. Bapak Ibu ada yang bisa untuk menjabarkan baca dari poin-poin tersebut? Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih untuk waktunya. Tahapan kerja itu adalah kerangka kerja yang digunakan dalam program guru penggerak untuk merancang dan melaksanakan perubahan dalam pembelajaran. Kerja sendiri itu ada 5 grup, yaitu B, A, G, J, A. Di sini saya uraikan untuk yang pertama yaitu B. B itu adalah buat pertanyaan utama. Pada tahap ini mengajak guru untuk memulai perubahan dari diri sendiri dengan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang sudah dilakukan. Guru diajak untuk menyadari kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Kemudian yang nomor 2 adalah A.
A itu adalah ambil pelajaran. Setelah melakukan refleksi, guru mulai merencanakan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk memperbaiki atau mengembangkan praktik pembelajaran. Tahap ini melibatkan identifikasi masalah dan solusi yang akan diimplementasikan. Yang ketiga, G. G itu adalah gali mimpi. Pada tahap ini, guru melibatkan kolega, siswa dan komunitas sekolah dalam proses perubahan. Kolaborasi menjadi kunci untuk memastikan perubahan dapat berjalan dengan efektif dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Yang keempat, J. J adalah jabarkan rencana, di mana guru harus menjaga konsistensi dalam pelaksanaan perubahan. Ini termasuk monitoring dan evaluasi berkala terhadap langkah-langkah yang sudah diambil untuk memastikan tujuan yang tercapai. Yang terakhir yaitu A. A itu adalah atur eksekusi. Pada tahap terakhir ini adalah refleksi dan evaluasi terhadap perubahan yang telah dilakukan, di mana guru mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan serta mengambil pelajaran untuk perbaikan di masa depan. Mungkin itu Bu Jimmy yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sangat mendengar dan sangat bagus atas tanggapan kerja yang disampaikan oleh Bu Yuli. Dari tahapan kerja itu kita akan fokus ke materi yaitu budaya positif. Budaya positif adalah suatu budaya yang diyakini bersama dan memiliki nilai baik positif. Budaya positif tersebut dapat diciptakan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, memahami posisi kontrol sebagai guru, pembuatan keyakinan kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Budaya positif sangat berpengaruh untuk psikiater pada peserta didik yang menurutnya Dr. William Glasser, yaitu kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice teori. Meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol teori, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Budaya positif ini bisa kita lakukan dalam penerapan pembelajaran kita untuk peserta didik supaya peserta didik lebih meningkat dan maju, bisa menggali potensi mereka untuk menuju masa depan. Bagaimana kita lanjutkan budaya positif tentang bagaimana seorang bisa merubah paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Teori kontrol mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memiliki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang religius. Stimulus respon, perubahan disamakan dengan didampingi dengan teori kontrol. Stimulus respon meliputi realita. Kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal,
model berpikir menang atau kalah. Dalam stimulus respon itu dapat kita imbangi dengan teori kontrol, yaitu realita kebutuhan kita berbeda, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang-menang. Dari review budaya positif juga bisa kita wujudkan dengan disiplin positif. Adakah Bapak Ibu yang tahu tentang disiplin positif? Untuk penjelasan disiplin positif, Bu Birga, monggo. Disiplin positif adalah pendekatan dalam pendidikan dan pengasuhan yang berfokus pada pengembangan perilaku baik melalui dorongan dan bimbingan, bukan melalui hukuman. Pendekatan ini mengutamakan penghargaan terhadap usaha dan prestasi peserta didik, serta penguatan nilai-nilai positif seperti rasa tanggung jawab, empati, dan rasa saling menghormati. Terima kasih. Terima kasih Bu Beda. Disiplin positif yang disampaikan Bu Beda yaitu tentang kita seorang untuk kepatuhan atau kesepakatan mencapai disiplin positif. Untuk kelanjutannya, apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin dengan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang telah diyakini. Kedua, disiplin positif mengajarkan kepada anak untuk berperilaku berdasarkan motivasi intrinsik tanpa adanya paksaan, hukuman atau pujian. Disiplin positif itu juga harus diterapkan di sekolah agar mencapai tujuan. Untuk itu tujuan utama dalam disiplin positif di sekolah adakah Pak Irwan? Untuk memberi penjelasan tentang tujuan utama dalam disiplin positif. Monggo yang mau. Terima kasih atas kesempatannya. Di mana tujuan positif utamanya adalah untuk mengembangkan karakter, tanggung jawab, dan keterampilan sosial anak secara seimbang sehingga mereka dapat berperilaku dengan baik secara mandiri dan memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain atau teman-temannya. Itu adalah di mana juga anak-anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka sehingga mereka belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Anak-anak akan mengembangkan keterampilan seperti kerjasama, komunikasi, menyelesaikan konflik di antara sesama teman, yang penting untuk hubungan interpersonal yang sehat. Anak-anak akan diajarkan untuk mengelola emosi mereka dengan membuat keputusan yang tepat. Menciptakan lingkungan anak-anak itu di mana dia harus memahami, mendorong untuk menghormati orang lain atau temannya sendiri. Dengan demikian, disiplin positif bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya patuh, tetapi juga memiliki integritas, empati, dan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menghadapi situasi kehidupan mereka yang ada di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Semoga disiplin positif ini tujuannya di sekolah kita juga sangat baik. Semoga tercapai dan tercapai untuk anak-anak peserta didik kita. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita penuhi, yaitu 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, 3. Penguasa, 4. Kebebasan, 5. Kesenangan.
Dari kebutuhan dasar itu ada yang mau untuk membeberkan banyak dari satu-satu itu poin-poinnya. Ya, terima kasih. Kebutuhan dasar manusia itu meliputi 5, yaitu yang pertama bertahan hidup. Manusia itu perlu hidup, yaitu perlu makan, kemudian minum, tempat tinggal, istirahat. Yang kedua, perlu kasih sayang dan rasa diterima. Manusia dalam hidup bermasyarakat itu tidak bisa hidup sendiri, karena manusia adalah makhluk sosial, yaitu membutuhkan bantuan orang lain. Yang ketiga, manusia sebagai penguasa. Manusia sebagai penguasa ini, misalkan kita dalam lingkungan bekerja, kita memerlukan suatu tujuan dalam misalkan bekerja, tujuan bekerja yaitu mendapatkan penghargaan misalkan dalam berupa gaji untuk kita melangsungkan hidup. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini kita manusia tidak bisa hidup sebebas-bebasnya, karena manusia itu diatur dengan suatu peraturan. Dan manusia itu karena kebebasannya dia bisa menunjukkan kreativitas. Dalam berkreativitas dia akan menghasilkan suatu hasil karya. Kemudian yang keempat, kesenangan. Manusia itu perlu senang. Karena apa? Dengan senang maka kita akan memunculkan adrenalin, kebahagiaan dalam diri kita. Apa? Dengan apa kita bersenang? Dengan cara misalkan rekreasi. Rekreasi itu termasuk usaha kita untuk mencapai suatu kesenangan. Demikian menurut saya di sini. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiki. Itu sangat dibutuhkan ya untuk kehidupan kita. Betul. Perlu hiburan, perlu healing. Iya. Terima kasih. Seperti Bu Guru ya. Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita terima kasih atas penyampaiannya tadi Bu Wiki. Semoga kebutuhan itu dapat kita laksanakan biar hidup kita menjadi lebih bahagia dan mendidik anak lebih sukses, anak-anak peserta didik kita. Untuk kelanjutannya kita ke motivasi perilaku manusia. Dari review tadi motivasi perilaku manusia menurut Diana yaitu satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang mau memberi contoh tentang perilaku manusia? Perilaku manusia yang kita terapkan di sekolah. Penghukum. Oh iya, itu menghukum teman, membuat merasa bersalah pemantau, manajer. Di sini kita Binti mau untuk membantu penjelasan dari posisi kontrol guru. Untuk posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama menghukum. Menghukum itu adalah guru ketika anak-anak melakukan kesalahan itu selalu dihukum. Jadi tidak hukum ramah. Kemudian efeknya anak-anak menjadi takut, tidak semangat belajar. Yang kedua sebagai teman, sebenarnya bagus ini anak-anak bisa curhat apapun yang dia pikirkan,
Tapi biasanya anak-anak kurang bisa menghormati guru. Jadi posisi guru itu apa ya? Tidak guru kan ya tidak berwibawa, kurang berwibawa, betul begini. Kemudian yang ketiga, membuat rasa bersalah. Ketika anak-anak mengalami kesulitan, biasanya misalnya kita sedang menjelaskan matematika progresif. Nah, itu ketika anak-anak belum bisa, gurunya itu mesti, kamu tuh dijelaskan kok tidak bisa. Kamu akan tidak kasihan dari pagi begitu dijelaskan, seperti itu contohnya. Jadi anak-anak itu jadi merasa bersalah dan takut juga seperti yang dulu. Kalau hukum itu kan lebih parah, tapi ini lebih ringan, tapi juga efek ke anak-anak kurang baik. Kemudian memantau, guru hanya memantau saja, tidak memberikan aturan yang jelas. Akhirnya anak-anak tidak bisa membedakan antara saya ini benar atau salah. Yang terakhir, sebagai manajer, nah, ini adalah posisi kontrol guru yang paling baik menurut saya, Bu. Jadi guru sebagai fasilitator memfasilitasi anak-anak untuk belajar menggali potensi dirinya. Jadi kita hanya mendorong dari belakang, berusaha menyemangati dari tengah, dan memberikan contoh yang baik. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Cindy atas penjelasannya. Posisi kontrol itu harus dilaksanakan oleh semua guru Bu Cindy. Semoga terlaksana juga ya akan program ini. Jadi posisi yang paling baik kalau di sini yang mana? Manajer ya? Manajer. Menurut saya manajer kita sepakati. Ya. Jadi yang kita sepakati dari 5 tadi kita ke manajer ya. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya. Kita masuk keyakinan kelas. Dari review tadi, dari disiplin positif dan budaya positif, apakah Bapak Ibu semua sudah melaksanakan keyakinan kelas? Alhamdulillah, semoga keyakinan kelas sebelum kita pembelajaran kita sudah menyepakati keyakinan kelas untuk biasanya dilaksanakan pada awal masuk pembelajaran nih. Alhamdulillah, kita juga tadi contohnya diskusi ini kita juga menyepakati apa yang sebelumnya kita laksanakan diskusi. Selanjutnya, dalam review tadi kita kelanjutan penerapan segitiga restitusi. Di situ ada segitiga ini ada validasi tindakan yang salah, menyatakan keyakinan, menstabilkan identitas. Dari penjelasan satu, menstabilkan identitas yaitu membuat salah satu tidak apa-apa. Kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Kelima, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Yang kedua, validasi tindakan salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap baru. Menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ada bayangan kita tentang kelas yang dikira? Kamu mau jadi orang seperti apa? Dari restitusi segitiga itu, kita setiap melaksanakan pembelajaran kepada anak pasti
masih anak-anak ada, tapi kita sudah tidak merasa kalau itu restitusi segitiga. Karena setiap anak punya masalah dan itu kita sebagai guru harus bisa mencari solusi untuk anak itu supaya menjadi lebih baik. Terima kasih atas diskusi hari ini. Untuk kita dari diskusi itu hal-hal apa yang baik setelah diskusi, nanti mohon Bapak Ibu untuk menuliskan perasaannya juga mengikuti diskusi, perasaan yang saat mengikuti diskusi yang muncul. Kita kelas balik ya atas diskusi ini, apa yang kita hasilkan pada hari ini. Saya minta Iya, monggo. Nanti ditempel sesuai dengan kertasnya di depan ya. Ada hal-hal baik setelah diskusi, perasaan saat mengikuti diskusi, perasaan yang muncul saat mengikuti diskusi. Oh, yang ini setelah mengikuti diskusi. Hal-hal baik setelah diskusi yang saya rasakan setelah diskusi ini, di dalam diskusi ini bisa berbagi pengetahuan, memberikan informasi atau wawasan yang diperoleh dari diskusi kepada rekan sejawat. Terima kasih, Mbak. Hal baik setelah diskusi itu menurut saya penguatan hubungan, di mana diskusi tentang budaya positif seringkali memperkuat hubungan dengan teman sejawat. Terima kasih. Hal-hal yang baik setelah kita berdiskusi yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi. Melalui diskusi, kemampuan berbicara, mendengar, dan merespon dengan efektif dapat diasah. Hal baik setelah diskusi yang saya rasakan adalah saya menemukan ide-ide baru dari paparan penjenengan. Kemudian saya dan penjenengan dan teman-teman ini dapat berkolaborasi. Kemudian setelah kolaborasi, refleksi diri dan memikirkan rencana tindak lanjutnya. Terima kasih. Hal-hal baik setelah diskusi yang kami dapatkan hari ini adalah penyelesaian masalah.
di mana melalui diskusi masalah bisa dipecahkan, Bu. Ya, terima kasih Bu Wit. Hal-hal baik setelah diskusi meningkatkan kepercayaan diri. Berpartisipasi aktif dalam diskusi dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri. Terima kasih. Bu Firda. Perasaan saat mengikuti diskusi dan perasaan yang muncul saat mengikuti diskusi. Sebelum dan sesudah pemilu. Perasaan saat mengikuti diskusi, perasaan saya senang pada saat ini karena dengan diskusi pada siang hari ini saya dapat menambah ilmu saya dari pengetahuan rekan-rekan teman sejawat. Perasaan saya saat mengikuti diskusi dari Bu Iminawang Muda yaitu inspirasi Bu, dimana termotivasi untuk menerapkan perubahan dalam lingkungan yang baik dalam sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih, Edman. Perasaan saat mengikuti diskusi, saya sangat senang dan mendapatkan pembelajaran yang menarik dan relevan. Terima kasih. Perasaan yang muncul saat mengikuti diskusi, senang dan sangat gembira dan membuat saya semangat jadi seorang guru. Karena dengan semangatnya itu semoga anak didik juga bersemangat. Yes. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru yang telah mendengarkan saya dalam diskusi penyampaian ini. Bila ada kata kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan selesainya penyampaian materi dari Ibu Jemina Wonggrida, maka selesai sudahlah rangkaian acara diskusi pada siang hari ini. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum